Shalom, jemaat GBI House of Grace yang ada di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa membagi berkat buat jemaat yang ada di Pangkal Pinang, yang ada di Pulau Bangka. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik-baik. Berkat Tuhan melimpah, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Nah saudara, hari-hari ini kita semua tahu seluruh bangsa sedang dilanda wabah pandemi corona, termasuk yang ada di Indonesia. Nah saudara, oleh karena wabah ini semua bangsa terkena dampak, yaitu resesi ekonomi. Ya, resesi keuangan, resesi ekonomi sedang terjadi, termasuk di Indonesia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bagikan bagaimanakah sikap kita seharusnya di tengah-tengah situasi resesi ekonomi hari-hari ini. Nah, saya mau ajak saudara belajar dari seorang wanita. Ya, wanita bukan wanita yang kaya, wanita sederhana, wanita miskin. Dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-25 dan 26. Lukas pasal 4 ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah satu kali Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya dan dia berkata, kataku ini benar, berarti benar-benar ada sesuatu yang menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan mengingat kembali peristiwa yang lama di perjanjian lama pernah terjadi tentang seorang wanita. Apa yang terjadi saudara? Berkatakan pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Di waktu kapan? Di waktu langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun terjadi yang namanya langit tertutup. Yaitu terjadi bahaya kelaparan yang menimpa seluruh negeri. Karena hujan tidak turun 3,5 tahun, terjadi kelaparan, terjadi resesi ekonomi selama 3,5 tahun pada waktu itu. Tetapi Tuhan berkata begini, bahwa ada banyak janda di Israel, tetapi justru Elia, hambanya yang dipilih, dipelihara Tuhan, disuruh Tuhan, bukan pergi untuk kepada janda-janda, umat pilihan Tuhan, tapi justru kepada janda Sarfat. Sarfat itu di Sidon, ya sekarang ini letaknya di Libanon, yang dimana pada waktu itu merupakan daerah musuh daripada Israel. Justru Elia disuruh pergi kepada janda di mana itu letaknya di tempat musuhnya orang Israel. Sebetulnya orang Israel tidak boleh bergaul dengan musuh-musuhnya, termasuk orang-orang Sidon ini. Nah, kenapa sampai demikian? Tentu ada sesuatu yang menarik dari perempuan ini, saudara. Ada yang membuat Tuhan itu nggak tahan, sehingga dia berkata, kataku ini benar. Berarti perempuan ini membuat satu history maker dalam hidupnya, sehingga Tuhan tidak tahan untuk tidak menceritakan kembali. Nah, apa yang menarik, saudara, tentang sikap hati daripada perempuan ini di tengah-tengah situasi resesi ekonomi yang begitu dahsyat yang menimpa seluruh negeri. Satu ayat saya ingin bukakan rahasia mengenai perempuan ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Nah, pada waktu Elia sampai ke Sarfat dan ketemu dengan perempuan ini, Elia berkata begini, ayat 13, tetapi Elia berkata kepada perempuan ini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah resesi itu,
janda ini, saya mau cerita sedikit sebelum saya menjelaskan firman ini, bahwa dalam keadaan resesi, janda ini pun sedang mengalami resesi juga, saudara. Dijelaskan di ayat ini bahwa dalam keadaan resesi itu yang dipunyai cuma sedikit tepung dan sedikit genggam tepung dan sedikit minyak. Itu hanya untuk satu kali dia buat roti, untuk satu kali makan dia dan anaknya. Habis itu dia akan ikut mati juga karena kelaparannya hebat. Jadi dia pun juga nggak punya apa-apa. Tapi perhatikan saudara, pada waktu Elia ketemu dia, Elia menyampaikan pesan Tuhan. Dikatakan, buatkan lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil. Jadi dari segenggam tepung dan sedikit minyak yang untuk satu kali makan itu, Tuhan firman, buatkan dulu roti kecil daripadanya. Ya, untuk aku. Ini pesan Tuhan. Ini firman datang kepadamu. Kamu buat dulu dan beri. Kamu berikan terlebih dahulu kepada aku. Baru setelah itu kamu makan sisanya. Nah saudara, saya percaya tidak mudah buat orang memberi dalam keadaan begitu susah. Mungkin kalau keadaannya berlebih, masih mudah untuk bisa memberi. Tapi justru inilah yang menarik Tuhan. Membuat Tuhan Yesus menceritakan perempuan ini. Apa saudara yang menarik? Ternyata perempuan ini, kalau saudara baca di ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini yang menarik hatinya Tuhan. Apa itu saudara? Iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Firman yang datang kepada dia. Dan ini iman itu mesti begini saudara, nggak bisa cuma didengar, ya. Tetapi iman itu akan menjadi mujizat, akan menjadi kenyataan, akan menjadi hidup, akan menjadi berkuasa, berdampak kalau itu dilakukan. Dan dia melakukan persis seperti yang dikatakan Elia. Saudara, kenapa dia mau melakukan itu? Itu kan pertanyaannya. Di tengah-tengah resesi tidak mudah loh untuk melakukan hal seperti itu. Dengerin baik-baik. Kenapa dia mau? Karena dia percaya. Sekalipun dia tidak melihat Allah Elia, tapi dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Elia itu adalah suara Tuhan. Yang kedua, kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia punya pengharapan. Allah melalui Elia berkata bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dia punya pengharapan. Saudara, dalam situasi seperti itu cuma punya minyak dan tepung, kepada siapa lagi? Dia mungkin berpikir begitu, kepada siapa lagi dia berharap? Hanya untuk satu kali makan. Dan next, dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Sama juga dalam situasi seperti ini. Kita nggak bisa lagi mengharapkan kepada manusia. Kita nggak bisa lagi mengharapkan kepada mungkin perusahaan atau sebagainya. Pengharapan kita seperti janda itu. Dia berkata begini, kalau aku nggak ngasih, aku makan semua, aku mati juga. Tapi kalau aku kasih, seandainya, mungkin tidak terjadi apa-apa. Minimal aku sudah taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi karena dia percaya, dia punya pengharapan bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Dan itulah cara Tuhan untuk membukakan pintu sorga kepada umatnya, kepada orang yang percaya. Nah saudara, kalau saudara baca Ulangan pasal 12, maka di sana saudara akan menemukan yang namanya 3 berkat. Yang pertama berkat yang namanya berkat bakul. Apa itu berkat bakul? Berkat yang kita nikmati sehari-hari, kayak makan, minum. Yang kedua, berkat lumbung. Itu apa itu berkat lumbung? Berkat lumbung itu adalah berkat yang kita simpan, yang tidak habis dimakan sehari. Apa itu? Gaji, deposito, kekayaan, harta.
Nah, saudara, kedua berkat ini disediakan Tuhan di bumi. Semua orang bisa menikmatinya dengan bekerja, dengan berusaha. Tapi dengar, dua berkat ini sangat dipengaruhi atau tergantung dari situasi di muka bumi ini. Kalau situasi politik berubah, berkat ini bisa ikut berubah. Kalau situasi di bumi ini terjadi resesi, dua berkat ini bisa resesi. Tapi ada satu lagi yang Tuhan perkenalkan, yaitu berkat yang datangnya dari surga. Nanti saudara baca itu di rumah, di Ulangan 12. Yaitu berkat kalau pintu surga itu dibuka oleh Tuhan. Nah, berkat dari surga ini adalah berkat yang tidak bisa kena resesi. Dan bagaimana cara mengambilnya, cara mendownloadnya, mendapatkannya. Maka Tuhan itu punya alat tukarnya. Alat tukarnya itu namanya iman. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami berkat yang datangnya dari surga hari-hari ini, dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Dan saya mempelajari Alkitab ini, 35 kali saya baca habis di Alkitab. Cara untuk kita bisa diberkati secara materi dengan berkat yang datangnya dari surga, cuma dengan dua cara, yaitu memberi, yang kedua menabur. Memberi, menabur. Saudara, saya belajar dari sini. Orang memberi itu bukan karena dia kaya atau berkelebihan. Itu masalah sikap hati. Karena orang itu percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini jemaat yang ada di Bangka Belitung. Sekalipun saudara dalam keadaan resesi, mungkin saudara dalam berat secara ekonomi. Punyailah sikap hati yang selalu mau memberi dan selalu mau menabur. Dan saudara akan lihat di depan nanti. Seperti yang terjadi pada janda Sarfat itu di ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu nggak bisa terjadi kalau surga tidak terbuka terhadap yang namanya janda Sarfat. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak juga tidak habis. Karena pintu surga itu terbuka. Dan saya berdoa itu juga buat saudara yang punya hati yang mau selalu memberi dalam keadaan yang sulit hari-hari ini. Saudara yang mau terus menabur di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saya berdoa, minyak dan tepungmu, bejanamu, lumbung-lumbungmu akan diisi terus melimpah-limpah oleh Tuhan. Saya berdoa biar firman ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi berkat buat saudara. Jangan pernah berhenti untuk memberi dan menabur buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.